Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Yosina Alfadis, NRP 0922040085 dari kelas TO 5D. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk praktikum evaluasi akhir semester mata kuliah praktikum jaringan dan pemrograman web. Di sini dengan soal yang nomor 1, buatlah database yang berisi tabel user dengan kolom yang dilengkapi dengan data tipe, length, null atau not null, primary key, dan lain-lain. Yang terdapat 7 kolom. Yang pertama ada ID, username, password, email, first name, last name, dan logat. Yang kedua, buatlah skema Prisma. Tentunya install terlebih dahulu package-nya. Yang nomor 3, terapkan RESTful API dengan fitur CURD dengan tabel dan skema di atas. Langkah pertama yaitu kita buka XM. Di sini kita buka XM, terus kita start Apache-nya dan start MySQL. Setelah seperti ini berarti Apache dan MySQL sudah berjalan dan bisa untuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu kita buka Visual Studio. Setelah itu pada Visual Studio ini langkah pertama yaitu pada terminal kita ketikkan yaitu npm install express. Install express di sini untuk membuat aplikasi server sehingga pada folder akan muncul file package JSON ini. Setelah itu ketikkan lagi pada terminal yaitu npm init. Di sini berfungsi untuk mengisi file pada package JSON yaitu yang berisi ini. Setelah itu install Nodemon sama seperti install Express yang lalu, ketik npm install Nodemon pada terminal sehingga akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita ketikkan pada di bawah script ini API service Nodemon index.js. Ini yang berfungsi untuk menjalankan server dengan Nodemon yang monitoring perubahan pada file dan merestart server otomatis. Setelah itu kita klik pada terminal dan kita tuliskan untuk install Prisma. Prisma di sini berfungsi sebagai ORM atau Object Relational Mapping. Dengan Prisma ini kita dapat berinteraksi dengan database pada MySQL kita secara mudah. Setelah itu kita ketikkan pada terminal lagi yaitu npx prisma init yang berfungsi untuk memunculkan file Prisma ini .inv dan .ginitic.nur. Setelah muncul file Prisma .inv dan .ginitic.nur, kita klik pada .inv ini. Di sini database underscore URL-nya kita ganti yaitu MySQL dengan port 3307. Di sini kita menyesuaikan pada XM. XM di sini saya menggunakan port 3307. Setelah itu ini ya pemrograman ini terserah. Jangan lupa ganti pada skema Prisma. Di sini providernya kita ganti MySQL. Setelah diganti seperti ini, selanjutnya kita tuliskan model usernya. Di sini saya menggunakan model user dan tuliskan seperti ini sesuai dengan ini. Dengan kolom, dengan ID, username, password, email, first name, last name, logat, dengan data tipe. Kalau ID saya menggunakan integer dan di sini ada auto increment, jadinya nanti dia otomatis akan berbeda ID satu dengan ID lain, tidak akan ada yang sama. Di sini username saya menggunakan data tipe string dan di sini ada unique.
Password-nya saya juga menggunakan string, email string, dan unique juga, first name string, last name string. Look at-nya saya menggunakan datetime, dan default no ini saya menggunakan agar bisa real time waktu sekarang, seperti itu. Setelah selesai menulis model user di skema Prisma, selanjutnya yaitu di terminal kita ketikkan npx prisma migrate dev strip name init. Di sini digunakan untuk membuat dan menerapkan migrasi skema database di Prisma saat dalam pengembangan. Setelah itu akan muncul file migration ini yang isinya di sini ada migration.sql. Nah, di sini adalah create table, yaitu membuat table yang kita sudah deklarasikan pada skema Prisma. Di sini ID menggunakan integer, not null, dan auto increment, username varchar, not null, password, email, first name, last name menggunakan varchar, dan logout menggunakan data time. Sama seperti tadi. Setelah ini sudah muncul, setelah itu pada terminal kita ketikkan kembali yaitu npx Prisma Studio. npx Prisma Studio ini digunakan untuk menjalankan Prisma Studio antarmuka sebagai visualisasi lah, visualisasi tabel yang telah kita buat. Di sini kita akan masuk ke localhost 55 ini, yaitu yang ini. Di sini sudah ada tabel yang sudah saya pengguna yang sudah saya buat tadi, saya sudah buat. Tapi kalau pertama di sini akan kosong. Prisma Studio di sini akan kosong. Setelah itu masuk ke dalam, setelah kita buka ini, kita masuk ke dalam exam. Kita pilih admin dan akan masuk ke dalam localhost PHP MyAdmin. Di sini langsung kita masuk ke struktur, langsung terdapat ID, username, password, email, first name, last name, logout secara otomatis akan ada di dalam PHP MyAdmin ini. Otomatis terbuat. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke Visual Studio. Di sini kita akan membuat file baru .js. Kita namai index.js yang berisi program untuk CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Di sini sudah saya masukkan programnya. Di sini ada get, sudah ada post, sudah ada put, dan delete. Post ini yaitu sama seperti create, yaitu menambahkan data pengguna ke dalam tabel user. Untuk get di sini sama seperti read untuk mengambil data pengguna dari tabel user, dan put di sini sama seperti update, yaitu memperbarui data pengguna berdasarkan ID. Yaitu delete sama juga dengan del, yaitu menghapus data pengguna berdasarkan dengan ID. Setelah membuat program pada index.json, kita selanjutnya yaitu masuk ke terminal baru. Pada terminal baru ini kita ketikkan yaitu npm run api strip service. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam localhost 3000. Di sini akan keluar yaitu welcome di sini, sama seperti yang kita tulis pada ini. Dia akan masuk pada localhost 3000. Selanjutnya yaitu kita buka postman-nya. Itu pertama kita
Git dulu lalu kita masukkan http localhost 3000, setelah itu send. Di sini akan keluar yaitu sama seperti pada localhost 3000, yaitu welcome Mas Ayu Sinyal VD 9RP92204185. Setelah itu kita coba lihat user yang kita telah buat tadi. Di sini saya tadi sudah membuatnya. Kita lihat, kita send. Di sini saya membuat ID yang pertama saya tadi yang pada localhost. Sini saya membuat yaitu Sinda, passwordnya ini emang ini sama seperti ini. Selanjutnya yaitu kita coba untuk post di sini http localhost 3000 user. Di sini kita ketikkan username-nya dan saja, passwordnya. Untuk emailnya first name-nya oh ya, untuk ID dan loketnya kita tidak usah dituliskan karena sudah otomatis bakal terupdate gitu. Nah, di sini yaitu ID ketiga dengan username Okta, passwordnya Okta 123. Kita coba lihat pada Prisma Studio, kita refresh saja di sini. Nah, di sini sudah ada ID yang ketiga yaitu Okta, dan pada localhost-nya nah sudah muncul ya. Selanjutnya yaitu kita coba put di sini yaitu untuk mengganti data pengguna semuanya, yaitu username, password, email, first name, last name. Coba kita ganti pada ID ketiga ya. Ini kan ID ketiga, kita ganti langsung saja. Ganti saja. Coba kita ganti dulu. Langsung saja kita send. Nah, di sini akan terganti untuk username, password, email, first name, last name, dan lognya. Mari kita lihat pada Prisma Studio dulu. Di sini masih ada Okta. Kita refresh dulu. Nanti di sini akan di sini sudah terganti tari. Kita lihat pada localhost PHP adminnya. Di sini sudah terganti. Selanjutnya yaitu kita coba untuk ya. Delete ini berarti untuk mendelete, kita coba untuk delete ID ketiga. Langsung saja kita send. Sini ada tulisan oke, berarti sudah berhasil. Kita lihat pada Prisma Studio dulu, nanti ID ketiga ini akan hilang karena sudah kita delete. Nah, hilang. Kita lihat pada localhost. Nah, hilang. Itu saja dari saya untuk praktikum jaringan pemrograman web dengan menggunakan RESTful API dengan fitur CRUD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.